Halo guys, kali ini kita akan main The Forge ya, game Roblox yang lagi viral belakangan ini. Di sini ada yang namanya reroll rush. Nah, rush ini ada kelebihannya masing-masing. Kelebihannya beda-beda setiap rush, dan rush yang wajib kita dapatkan versi gua ya. Gua tekankan versi gua yang wajib kita dapatkan itu untuk awal itu adalah dwarf yang mudah, dan kelebihan dwarf itu adalah di bagian forgingnya dan nambangnya lebih cepat. Jadi itu untuk pemula gue saranin karena bagus ya. Di sini gue mau mengincar angel dengan total 70. Udah gue siapin 70 kali, dan di sini gue sudah mendapatkan angel guys. Ini yang gue cari. Di sini dwarf gue tadi kepencet, sumpah sakit kali hati gue kepencet dwarf. Nanti mungkin bakal gue spin lagi ya untuk dapetin dwarf. Dan di sini yang wajib kita dapatkan itu adalah yang wajib mudah. Wajib mudah kita dapatkan itu di sini harusnya dwarf, di sini goblin. Nah, kenapa goblin? Karena kalau kita beli pakai goblin, kayak beli pickaxe gitu-gitu, diskon 12% cuy. Ini sebenarnya ngaruh parah. Goblin sebenarnya ya keuntungannya di situ doang, dia untuk bagian beli-belinya. Dan kalau dwarf itu dia bagian forgingnya bikin kita 100% karya besar. Jadi yang kita tempa itu perfect ya. Dan untuk malaikat, kenapa gua bilang wajib lebih bagus dari setan? Sebenarnya malaikat lebih bagus dari setan kalau untuk awal-awal. Tapi nanti katanya di sini bakal ada boss dan guild ya. Berarti kita bakal lawan bos besar. Di situ setan baru sangat berguna cuy. Tapi kalau sekarang karena belum ada, belum rilis, malaikat yang paling berguna untuk saat ini ya. Kenapa malaikat bang? Jadi malaikat itu menambah luck sebesar 30%, yang dimana luck di game ini itu kerasa cuy. Real lucknya itu, bukan kayak bukan kayak yang itu noh. Yang ini real lucknya. Jadi gue saranin ini sangat berguna. Yang lainnya juga berguna karena malaikat ini, jangan sampai gue pencet ini. Hampir gue pencet ini cuy, bahaya kali memang. Dia movementnya sangat kencang tuh. Jadi kalau kita lagi jadi kalau kita lagi war batu di volcano, misal di sini ada batu nih. Di sini ada batu nih. Di sini ada orang. Dan lu pakai angel di sini. Selesai lu nempas tengah, wah nggak ada nih yang bagus. Langsung terbang ke sini, cus, langsung tempa. Yang dia pakai manusia biasa, cuman bisa guling cuy. Cuman bisa guling kayak gini. Dia kan habis nempa batu di sini nih, mau rebutan sama kita yang dari sana ngambil batu di sini. Dia cuman bisa guling gini. Kok masih terbang cuy gua? Yo. Oh, manusia terbang kah? Gue kira roll depan. Kayaknya kemarin gue roll depan. Hah? Nggak gini cuy. Dulu gue sumpah gue dulu roll depan cuy. Ini gerakan malaikat ini. Ini gerakan malaikat. Gerakan asli bukan malaikat itu roll depan harusnya. Apakah gue harus relock? Sabar, coba gue respawn. Bukan gitu gerakannya setahu gua. Wow, ini ngebug ya. Ini kayaknya lagi error sistem, maklum masih beta. Jadi harusnya pokoknya lebih cepat lah kita sampai situ daripada orang yang di sini. Itu keuntungan malaikat yang kedua cuy. Tapi yang paling kita cari itu adalah luck. Karena kalau kita total luck yang bisa kita dapatkan di end game itu sekitar 200-an luck. Wih, itu kalian nyari legend, batu seperti ini. Itu kenceng parah cuy, nyari batu seperti ini. Makanya gue saranin malaikat itu OP. Tengok batu mitos gue, karena kemarin kali 2 sampai segini. Gue ada recordnya, besok bakal gue upload di beda video ya. Dan kali ini kita fokus penjelasan tentang reroll dan rush. Nah, rush itu ada 3 yang gue anjurkan untuk kalian dapat: angel, dwarf, dan goblin. Kalau misal nggak dapat angel, apa gantinya bang? Elf bagus cuy, nambah 7% luck. Gue dulu sebelum dapat ini gue pakai elf untuk nambang, tuh oke juga. Oke, kalian mau nengok gue dapat di berapa kali reroll? Ini dia videonya.
Nah itu dia cuy, gua dapat di berapa kali reroll tadi ya. Pokoknya dari 70 kali yang gua tambah-tambah, yang pertama 30 nggak dapat apa-apa, gua beli lagi 10 nggak dapat juga, gua beli lagi 30. Dan di 30 itu kalau nggak salah sisa 15 tadi ya, nggak tahu deh, lupa karena gua gacanya tadi malam. Dan sekarang karena ada sisa, gua mau kembalian goblin dwarf gua ya cuy, karena dwarf itu penting. Jadi di sini kita bakal reroll lagi, mudah-mudahan goblin dapat di rate rendah. Bismillahirrahmanirrahim, kita gaskan ya. Oke. Golem ini kelebihannya adalah dia kalau pakai senjata besar makin kencang cuy, yang dimana kita tahu kalau kita pakai senjata besar itu sangat lambat movement speednya ya, movement mukulnya lambat. Dan kalau kita pakai golem kita mendapatkan 15% kecepatan, dan kita damage yang masuk ke kita itu 50% peluang untuk menurunkan kerusakan yang masuk sebesar 25%. Ya itulah intinya. Pokoknya golem ini bagus juga, yang dimana dia juga udah kuning, menampakkan 1.25% ya dari semuanya. Ini termasuk susah juga golem, tapi gua nggak butuh golem, jadi gua bakal reroll lagi. Gua butuh dwarf aja lah, nggak yang itu dwarf tadi. Nah ini yang gue bilang peri cuy. Kalau kalian misal nggak dapat malaikat, peri ini bagus. Dia ningkatin 7% ya, luck 7%, itu bagus juga cuy. Jadi kalau misal nggak dapat malaikat, nah ini peri ini sebenarnya alternatif yang boleh. Tapi gua bakal reroll lagi karena kita butuh dwarf di sini. Zombie ini sampah. Apalah, ecek-ecek lah zombie ini, skip kalau gue zombie. Manusia ya, ini manusia paling banyak ininya, jadi gampang didapat ya, karena kita dari awal main juga udah dapat manusia. Oh no, goblin lagi, gue udah punya. Reroll please. Nah golem man, no gue nggak butuh golem bro, please. Dwarf lebih rendah dwarf kan daripada golem. Tolonglah. No, goblin again. You sure man? Gua mau nempa ini Dragonborn. Kita tengok Dragonborn ya. Dragonborn dia menambah damage di semua senjata, berarti ini. Dia nambah 12% damage. Kerusakan fisik itu kayaknya damage yang kita pull ke monster itu ditambah 12%. Dan 40% kesempatan untuk membakar musuh, dan deal 30% senjata damage per second untuk 3 detik. Pokoknya dia bisa ngebakar musuh dan mendapatkan 12% damage ya. Tapi gua skip naga. Kalau kalian dapat ambil ya, kalau kalian belum ada yang OP. Ini yang kuning juga OP, jadi kalian ambil kalau kalian dapat. Dwarf please brother. No, gua udah tinggal segini. Oh malaikat lagi, manusia maksud gua. No, zombie 4 kali. Please give me dwarf. Gua mau gacha senjata OP. Oh ya, nanti gua bakal juga bikin video armor dan senjata yang OP ya, kita bakalan nempa bareng. Tapi sebelum nempa gua butuh dwarf cuy, biar dia 100%. No, bayangan. You sure man? Bayangan. Itu dwarfnya. Yah. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa, kita pakai malaikat aja. Nanti ini karena masih adminnya baik di sini, jadi dia sering ngasih reroll gratis. Jadi nanti kita manfaatkan di situ guys. Oke, itu dia videonya untuk kali ini. Jadi kesimpulan dari video ini adalah ras yang untuk pemula yang kita gua sarankan, ras yang gue sarankan untuk pemula kan cuman masih ada 1 slot doang tuh. Carilah dwarf cuy. Dwarf, elf, goblin itu kalau udah ada slot 2 lah baru kita cari ya. Kalau pertama goblin jangan dulu. Dwarf, elf, malaikat kalau dapat,
dan yang kuning, al kuning itu kalau dapat pakai aja. Dah, itu sih kesimpulan dari gua cuy. Itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ingin bertanya-tanya silahkan chat di kolom komentar ya. Bye bye, next you video.